perjumpaan pasti ada perpisahan. Betul. Tapi sayangnya kita belum berpisah. Masih belum. Karena kita punya 2 jam di pagi-pagi Betul. ambiar. Guys, aku tuh kangen banget sama aktris yang satu ini, udah lama nggak muncul. Apa kabarnya ya? Ini di eranya itu semua TV isinya dia loh. Aku suka dengan lesung pipitnya yang 2. Betul. Dan mantan istri dari salah satu Dari suara. aku agak lupa soalnya ini lama banget. Bener lama banget. Pokoknya aku inget Ya deh. udah tapi- nanti biar pemirsa pasti inget kok. Ya. Ya, siapa tahu pemirsa inget ya. Cantiknya nggak berubah sampai dengan sekarang, hadir bersama dengan putranya. Kita hadirkan ini dia Intan Nuraini dan juga El Rumi. Kirain El. Hai. Halo sayang. Apa kabar? Halo sayang. Intan Nuraini, selamat pagi. Apa kabar? Selamat datang di Ambiar. Sini. Salim. Sini, sayang. Sini. Coba. Kan Karen nanya ke aku. Ya. Intan tuh yang nyanyi dangdut kan. Iya nyanyi pop bukan nyanyi dangdut. Ini mah actingnya luar biasa. Keren Bisa banget. semua multi Bos talent. bisa, sinetron bisa. Kamu nama lengkapnya siapa? Nama panjangnya? Nama panjangnya siapa, Nak? Siapa namanya? Siapa sayang? Namanya siapa, Nak? Elru? Aru. Rumi. Malu ada di kamera Umur katanya. berapa ya Rumi ini? Rumi umur berapa? Oh, dia mau kasih tahu. Oh, ada mobil. Oh, 5. 5 tahun. El, kakak Alnya nggak diajak saya. Beda. Ini Rumi panggilannya. Panggilannya Rumi. Kalau ini Erumi, ini Erumpi. Betul sekali. Rumi, Intan, kami semua di sini ucapkan. Terima kasih. Sama-sama. Berapa tahun sekarang sama suami? Sudah mau 13 tahun. Alhamdulillah. Hebat. Kita mau kasih lihat bagaimana Intan Nuraini dengan cara parentingnya di usia pernikahan 13 tahun dengan 3 buah hatinya ya. Kita kasih lihat yang satu ini. 13 tahun. 13 tahun bukan waktu yang Sebentar ya. Bisa sih. Benar, tapi Intan kita udah mulai jarang lihat kamu di layar televisi ya. Apakah memang ini keputusan kamu dan suami ketika menikah atau ada perjanjian tersendiri? Nggak ada sih perjanjian ya kayak. Jadi emang aku tuh kan kenal sama suami, aku udah masuk dunia entertainment, udah syuting, udah segala macam. Jadi nggak ada tuh larangan sama sekali dari suami aku gitu. Waktu anak aku yang pertama lahir, terus dia umur 1 tahun, aku udah syuting lagi. Terus anakku yang kedua juga dia umur 1 tahun, aku udah syuting lagi. Tapi kemarin sempat agak trauma memang. Traumanya karena begitu aku ninggalin yang anak kedua, itu ternyata dia tuh bener-bener kehilangan aku banget. Kayak yang aku kalau pergi tuh harus diem-diem gitu. Itu di lokasi syuting tuh aku feeling guilty banget, ngerasa bersalah gitu. Aduh kayaknya aku belum bisa deh gitu syuting pas anak-anak masih kecil kayak gini. Jadi pas Rumi ini aku kayak masih takut nanti aku nggak punya waktu buat anak-anak aku. Tahu-tahu mereka udah gede gitu kan, kehilangan sosok ibunya. Jadi makanya waktu anak ketiga ini kemarin tuh terakhir aku syuting di 2017. Wow. Syuting stripping, terus abis itu aku belum bisa berani terima tawaran lagi meskipun kemarin-kemarin tuh ada banyak yang ayo dong Intan syuting lagi karena kangen gitu-gitu. Tapi aduh ntar dulu deh gitu, nggak apa-apa deh biar suami dulu deh yang kerja, aku Tapi di mau rumah. nggak sih? Masih mau nggak? Sekarang sih udah mulai kangen lagi loh. Iya. Oh, udah mulai kerja lagi ya. Aku sampai mimpi-mimpi syuting tuh. Saking kangennya gitu. Tapi ya sekarang sih anak kan udah 5 tahun. Tapi kalau misalnya nanti ada di depan ada opportunity lagi, pengen sih gitu. Tapi mungkin ya sebisa mungkin yang nggak sampai malam banget, ada nggak ya? Kita waktu ya. Bisa lah pasti. Tapi kan kalau nyanyi mah biasanya juga nggak sampai malam kan biasanya. Iya, tapi sayangnya kemarin nyanyinya itu kan nggak dilanjutin tuh, Mas. Gitu. Jadi ya udah deh. Jadi ya sekarang fokusnya ke sinetron lagi dan sekarang ke anak dulu. Intan Nuraini dengan penampilannya yang begitu berbeda ya. Masih ingat dulu ketika memutuskan untuk berhijab di tahun berapa? Waktu itu di tahun 2016. 2016. Itu anak aku yang kedua kebetulan perempuan waktu itu kan. Terus aku pengen memberikan contoh lah gitu kan sama anak aku. Karena
Ya jujur kalau aku sekarang lihat di mall gitu ya atau di mana lah gitu, kok sekarang anak-anak ABG yang baru gede tuh kok agak mengkhawatirkan ya cara berpakaiannya gitu. Terus betul, ya aku nggak mau anak aku ngelihat dari situ gitu loh. Jadi aku harus jadi contoh utama dulu gitu dibanding mereka ngelihat ke yang lain. Saat itu anak kamu yang perempuan umur berapa ketika di tahun 2016 kamu memutuskan berhijab? Masih bayi lah ya, masih umur Oh, masih kayak, bayi? masih berapa bulan gitu. Terus aku kayak mikir, udahlah daripada nanti dia udah ABG terus dia nggak punya figur yang jadi panutan dia gitu kan. Jadi dari sekarang aku harus mempersiapkan diri supaya bisa jadi panutan suatu saat. Memang orang berhijab awalnya alasannya berbeda-beda, tapi walaupun emang adalah sebuah kewajiban, tapi kan cara masuknya berbeda-beda. Kalau kamu dari kekhawatiran untuk anak ya. Kita juga mau kasih lihat sebagai seorang anak, ini juga yang tentunya diharapkan oleh Intan untuk orang tuanya. Minta doanya ya teman-teman supaya ayahku tercinta selalu sehat dan bahagia. Amin. Sampai bisa melihat cucu-cucunya sukses dan nikah Amin. nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayahku yang sempat stroke tapi ayah bangkit lagi dan dengan semangat sembuh yang tinggi. Amin. Alhamdulillah ayah bisa pelan-pelan kembali pulih dan normal kembali. Alhamdulillah. Ayah terkena stroke dari tahun berapa? Kurang lebih 2 tahun yang lalu lah Mas, aku sempat ya kaget juga. Tapi memang beliau memang punya darah tinggi udah lama gitu. Jadi kita sebagai anak-anaknya, kebetulan aku kan kakak beradik berempat tuh cewek semua. Jadi memang kita tuh deket banget sama keluarga satu dengan yang lain gitu. Dan kita concern banget sama orang tua kita gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu keluhan yang terjadi sama ayah gitu, kita benar-benar waspada gitu. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin waktu ayah tuh sempat nunjukin gejala stroke itu, kita langsung cepet bawa gitu ke rumah sakit gitu ya. dan ternyata stroke itu kan ada yang namanya golden period. Betul. Jadi selama golden period itu harus cepat kita bawa supaya nggak terjadi kelumpuhan atau kerusakan yang berlanjut gitu kan. Jadi akhirnya kemarin alhamdulillah kita bawa cepet dan ya sekarang bisa kembali normal lagi ayah. Sekarang kondisinya udah normal, lagi, alhamdulillah. banget sih. 2 tahun kurang lebih. Di usia yang 76 tahun bisa kembali normal lagi, itu kemarin sih kita sempat maksudnya ngerasa wah ini bersyukur banget gitu. Mukjizat ya. Mukjizat banget. Ketika ayah dinyatakan sudah tidak stroke lagi oleh tim ahli, apa yang ayah sampaikan untuk keempat buah hatinya? Wah yang jelas tuh ayah buat kita berempat merupakan sosok yang jadi panutan, terus juga beliau tuh seorang karyawan biasa gitu ya, dengan segala macam strugglingnya beliau untuk membesarkan anak-anaknya sampai semuanya bisa kuliah, sampai lulus gitu ya. Bahkan kakakku juga yang pertama sampai S3 sekarang gitu dan jadi udah jadi profesor juga gitu. Jadi benar-benar buat aku sih benar-benar ayah tuh berjasa banget buat kita. Kita juga berharap Intan selalu diberikan kesehatan. Amin. Kalau Ya, berbicara kesehatan, Intan juga boleh cerita yang satu ini. Waduh. Kornea Intan Nuraini mengelupas, matanya harus ditutup perban satu. Aduh ya Allah. Kok bisa? Gimana sih Kenapa? kornea? Serem ya, emang serem banget sih. Mengelupas, karena apa sih itu? Gimana sih? Aku juga nggak tahu ya, awalnya tuh tiba-tiba tuh mataku merah. Merahnya tuh ngeluarin air mata terus, perih gitu. Padahal aku gini, terus aku ke dokter yang pertama dan dokternya kayaknya salah diagnosa malah yang pertama ini. Ya salah bisa diagnosa. ya? Bisa dokter salah? Justru itu, padahal rumah sakitnya rumah sakit yang bagus lah gitu ya. Aku pikir kok kayak gini gitu ya. Dia ngasih obat dan segala macam, tapi selama seminggu mataku nggak ada perubahan, masih berair terus. Malah dibilangnya, oh ini bersihin make upnya nggak bersih. Aku bilang bertahun-tahun aku syuting sinetron segala macem, aku nggak aman-aman aja gitu. Iya. Ternyata aku akhirnya balik lagi ke dokter yang memang udah biasa nanganin gitu ya, yang udah senior juga. Gara-garanya? Ya ternyata itu kornea ngelupas, gara-garanya ada bakteri atau apa gitu, mungkin tanganku kotor Debu atau juga apa, mungkin debu bisa dari kan. luar ya. Apalagi sekarang kan juga. Karena softline. Nah aku juga nggak pakai soft lens padahal Mbak, aku lagi nggak pakai soft lens gitu. Pokoknya mataku lagi anteng-anteng aja gitu. Terus tiba-tiba itu terjadi yang
ya memang udah musibah kayaknya ya, kayaknya udah takdir Akhirnya kayak gitu. pengobatannya apa? Dia ada topik. Jadi harus diperban aja. Jadi sebenarnya mata itu sama kayak kita luka di kulit. Kalau misalnya ngelupas, kalau ditutup itu dia bisa tumbuh lagi. Kornea tuh bisa tumbuh lagi. Aku baru tahu. Jadi bisa tumbuh kayak kulit lagi. Oh ini gitu. kita baru tahu loh. Tapi sekarang alhamdulillah sudah sembuh Alhamdulillah udah sembuh. Tapi waktu itu nggak ganggu pandangan, maksudnya burem atau gimana nggak? Lumayan agak burem lah gitu, nggak enak gitu. Tapi ya udah akhirnya ditutup perban sama seminggu sama dikasih obat tetes. Mungkin Aduh, kayak pasti takut dan lain-lain. alhamdulillah sih habis itu seminggu udah. Intan sehat-sehat terus ya karena kita juga kangen lihat kamu untuk Berakting ada lagi. berakting. Ayo main lagi sinetron Intan. Kita tunggu ya Sobat Ambiar comebacknya Intan Nuraini di layar televisi tanah air. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Iya, Ger. Pagi-pagi Ambiar, Genjar. Terima kasih untuk bintang tamu Terima hari kasih ini. semua bintang tamu. Terima kasih, Ali. Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Teguh Mirza, terima kasih Intan Nuraini dan juga Hai Rumi, terima kasih ya. Sehat-sehat selalu buat semua teman-teman bintang tamu kita ya. Jangan lupa buat Sobat Ambiar, kita bukan hanya hadir Senin sampai dengan hari Jumat karena kita punya sesuatu yang baru buat Sobat-Sobat Ambiar. Sore-sore Sore-sore Ambiar setiap hari Ambiar. Sabtu dan Minggu jam 4 4 sore. sore hanya di Sore Trans di TV milik Trans kita TV. bersama. Pagi-pagi Ambiar. Geger.